Genggong, kesenian klasik yang keberadaannya amat langka di Bali. Genggong diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19 di Pulau Dewata. Kesenian ini masih ditemukan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Gianyar, genggong masih lestari di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati. Genggong Batuan memiliki ciri khas tersendiri. Apa sajakah itu? Lalu, material apa saja digunakan untuk pembuatan instrumen genggong? Mari simak liputannya berikut ini. Pelaku seni asal Banjar Pekandelan, Batuan Gianyar, Inyoman Swede menyampaikan, di Batuan, genggong sudah ada sejak lama. Kesenian ini bertambah eksis sejak tahun 1970-an ketika pariwisata mulai berkembang. Instrumen genggong Batuan umumnya terbuat dari pelepah pohon enau atau pupuk. Pelepah yang digunakan diupayakan dari enau yang tumbuh di daerah kering, sebab seratnya lebih padat sehingga mampu menghasilkan suara yang berkualitas dan lebih mudah menghasilkan nada rendah. Proses pembuatan genggong yang khususnya di Batuan kita memakai bahan dari pelepah pohon enau. Ya, kalau dalam bahasa Balinya yaitu pupung, kulit dari papah jake. Nggih. Terus kalau ada di beberapa tempat di daerah lain juga memakai bambu. Tapi proses dari pembuatannya kita mencari pelepah enau juga di beberapa tempat yang tiang pilih juga. Kalau yang tiang pakai niki tiang mencarinya di daerah Karangasem. Berpengaruh juga ke kualitas pupuk niki sendiri sesuai kebutuhan kita. Karena tiang sudah pernah mencoba yang pohon aren yang tumbuh di daerah Karangasem, daerah Panes, nike seratnya lebih padat jadinya itu sesuai kebutuhan kita biar kita bisa mendapatkan kelenturan dari pelayah genggong yang ada di tengah-tengah niki. Dan juga pernah tiang pakai pupuk yang tiang cari di daerah sejuk seperti di Payangan ke utara niku seratnya lebih longgar niku. Jadinya untuk mendapatkan sesuai kebutuhan kita agak kurang, sedikit melar niku gejaran nih. Nah kalau niki lebih kental gejaran niki karena seratnya memang padat. Begitu juga di daerah lain yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur dengan penyebutan nama yang berbeda. Kalau di Jawa Barat namanya karinding, kalau Jawa Tengah rending, kalau di Jawa Timur namanya riding. Ada beberapa tempat lagi seperti di Kalimantan yang punya relasi teman pemain arpa mulut juga. Senusantara kita punya grup pemain arpa mulut Nusantara niku kita silaturahmi lewat media sosial, FB, IG. Sering kita juga tukaran alat musik yang sama. Nah, terus kalau di Jawa ada juga yang memakai bahan dari bambu, ada juga yang memakai dari pelepah aren. Kalau perbedaan antara bambu dan pelepah enau niku menurut yang selaku pembuat genggong juga kalau pelepah enau lebih gampang yang mendapatkan suara yang tiang butuhkan yaitu yang suara low-nya, rendahnya. Kalau yang dari bambu lebih frekuensinya lebih tinggi niku. Lebih sedikit susah yang membuatnya kalau untuk mendapatkan suara low-nya. Frekuensinya lebih tinggi, suaranya lebih melengking. Tapi tidak jauh beda juga memberikan warna, tapi ada sedikit perbedaan karakter warnanya, warna suaranya. Tapi kalau orang awam mungkin aja sama kedengaran, tapi menurut tiang bisa merasakan mana yang dari bambu, mana yang dari pelepah aren.
Sementara itu, Swede yang pendiri Sanggar Tabo Genggong Kutus berupaya agar genggong tetap lestari dari zaman ke zaman. Lewat sanggar yang didirikan, ia mendorong generasi muda untuk bisa memainkan genggong sekaligus bisa membuat instrumennya. Subrata dan Indrawan, Bali TV.